saya diberikan kemampuan oleh Tuhan. Kita mendengar kesaksian Henry dan istrinya, bagaimana Tuhan memberikan pertolongan buat dia. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan, yang luar biasa. Henry ini dengan tidak mudah buat Henry datang ke Batam, saudara. Dia sedang berobat juga. Ya, perjalanan cukup lumayan, 2 jam. Ya, Henry dengan jalan pelan-pelan, tapi dia tetap mau jadi berkat. Dia mau tetap bersaksi, dia mau ceritakan perbuatan Tuhan yang besar. Dalam kondisi yang lemah, terbatas, tapi dia mau menceritakan kebaikan Tuhan. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan, haleluya. Shalom. Next slide-nya. Enggak ada ya. Satu lagi. Langsung aja. Nah, ini foto saya sama istri saya, sama anak saya. Saya namanya Henry, istri saya Susi, anak saya Ella. Next slide. Ini keadaan saya waktu sehat. Saya diberi kasih karunia untuk bisa pegang salju pertama kali. Saya dari sehat. Next slide. Ini dokter bilang saya menderita penyakit autoimun, dermatomyositis, menyerang kulit dan juga menyerang otot saya. Dan pada saat yang bersamaan, anak saya juga sakit terserang, didatang ke dokter spasma infatil. Sama juga itu kejang tanpa panas. Jadi istri saya merawat 2 orang. Terus saya masuk rumah sakit, dirawat, terbaring, karena pendarahan. Terus yang kedua, lanjut next. Ini foto saya berlanjut lagi karena sakit paru-paru basah. Saya masuk rumah sakit lagi. Ini terbaring kaku. Next slide. Ini yang terakhir, saya ke Singapura karena TB otak. Next slide. Ada kejadian sedih yang saya lewatkan waktu saya terbaring, yaitu anak saya ulang tahun, 1 tahun. Next slide. Juga papa kandung saya didiagnosa lemah jantungnya dan sekarang sudah meninggal. Kalau papa mertua saya didiagnosa oleh dokter batu ginjal, itu sedih buat saya. Ya, saya nggak bisa bantu apa-apa. Next slide. Ada kejadian yang lebih menarik, yaitu waktu saya terbaring, saya ketemu dengan Tuhan Yesus, merasa damai banget gitu. Nggak ada yang mengalahkan itu. Terus satu lagi, next slide. Saya juga sempat melihat malaikat, saya rasakan. Terus dengan sadar, istri saya mengambil foto. Ternyata yang foto itu cuman pemadam kebakaran, speaker dan lampu. Cuman saya lihatnya beda. Itu yang bagian saya bisa merasakan Tuhan Yesus mau lagi. Next slide. Ini Pastor David yang menjadi teman saya selama saya sakit, memberi perhatian untuk meneguhkan saya, menguatkan saya juga. Next slide. Ini pada saat pertama kali saya ketemu Pastor Steph di rumah, saya baru pulang, saya ditanyain Pastor Steph, mau bersaksi nggak? Saya agak bingung pertamanya. Kedua kali, kamu bersaksi nggak? Saya akhirnya menjawab, ya, saya mau bersaksi. Maka itu saya mulai dipercayakan untuk diberi tugas yang simpel, hanya cuma SMS saja, hanya menguatkan. Pekerjaannya memang kecil, cuman saya dipercaya yang besar untuk menguatkan karena saya terbaring kaku. Dan juga saya kenal SOS pertama kali dengan Pastor Stefanus waktu itu, waktu saya di rumah untuk menguatkan orang sakit.
Next slide. Ini waktu saya di Singapura dan juga menguatkan orang lain untuk bisa bersaksi walaupun dalam keadaan saya seperti sekarang. Next slide. Ini beberapa foto dan saya bersyukur bahwa saya tidak tinggal istri saya karena dia selama sampai ini 1,5 tahun merawat saya, mendukung saya, menguatkan saya juga. Saya bersyukur. Terus next slide. Saya dipercayakan satu hal, yaitu untuk menulis apa yang saya alami dalam satu keinginan. Hal yang utama adalah tidak menyangkal Yesus dalam suka maupun duka. Itu yang saya dipercaya oleh Tuhan untuk coba menuliskan, menguatkan melalui pelayanan ini juga. Dan next slide. Ini koresponden saya untuk bisa menulis online di Facebook dan juga di blog dengan judul Berjalan Bersama Yesus. Next slide. Udah habis, nggak ada lagi slide-nya. Sekarang ada istri saya yang mau. Shalom saudara-saudaraku, puji Tuhan, saya menambahkan sedikit dari pengalaman saya sebagai seorang istri yang merawat suami dan juga anak saya. Dari pengalaman saya mengucap syukur kalau Tuhan selalu menyertai kami dan firman Tuhan yang menguatkan kami, bahkan waktu saat setelah keluar dari rumah sakit yang kedua, di situ Tuhan mengingatkan untuk ayat firman Tuhan di Filipi 4 ayat 19 yang mengatakan Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya. Di situ saya sempat bingung karena saya nggak mengharapkan suatu hal terjadi lagi pada suami saya. Tapi dengan firman itu saya dikuatkan dan ternyata ada lagi yang ketiga, ada lagi yang keempat. Dan bukan biaya yang cukup kecil namun sangat besar untuk keluarga kami yang hanya keluarga biasa-biasa aja. Sekarang Henry masuk tahun kedua, 1,5 tahun Henry udah cuti kerja. Jadi saya percaya kalau setiap daripada biaya yang kami butuhkan baik untuk pengobatan, treatment mereka dan juga untuk kehidupan kami Tuhan yang sediakan. Karena satu firman Tuhan juga mengatakan 1 Petrus 5 ayat 7, saya percaya serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya maka ia akan memelihara kamu. Itu firman yang benar-benar merema dalam saya dan puji Tuhan sampai saat ini kami terlalu dicukupkan oleh Tuhan Yesus. Ya itu aja, thank you. Terima kasih ya. Ya saudara, mereka ini di tengah-tengah keterbatasan, mereka melakukan sederhana. Dia meng-SMS pasien-pasien yang sakit. Dia menguatkan pasien-pasien yang sakit. Memberikan kata-kata firman, dorongan. Di tengah-tengah keterbatasannya tetap mau menjadi berkat bagi banyak orang. Di tengah-tengah keterbatasannya tetap mau peduli buat orang sakit yang lain. Karena dia tahu dia dipercaya oleh Tuhan. Untuk melakukan tugasnya dengan penuh tanggung jawab. Sudah saya rindu hari ini. Siapapun kau orangnya. Engkau yang tubuh yang sehat. Yang baik, yang lancar, yang mungkin semuanya nyaman. Mari melangkah peduli buat mereka yang sedang sakit.